Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membahas materi baru, yaitu materi pada bab 2 tentang himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang konsep himpunan yang terdiri dari pengertian himpunan, himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, anggota dan bukan anggota himpunan. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan contoh himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, menjelaskan pengertian himpunan beserta lambang himpunan. Yang ketiga, menentukan anggota dan bukan anggota himpunan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah mendengar kata himpunan. Dan bahkan orang-orang di sekitar kita sering menggunakan kata himpunan. Namun, kata himpunan ini jarang orang-orang gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang cenderung menggunakan kata kumpulan. Contohnya, kumpulan pemuda-pemudi, kumpulan karang taruna, dan kumpulan yang lain-lainnya. Untuk kata himpunan itu sendiri biasa digunakan dalam perguruan tinggi seperti himpunan mahasiswa matematika, himpunan mahasiswa IPA, himpunan mahasiswa Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Apakah kumpulan dan himpunan itu sama? Dan apakah pengertian himpunan? Serta apa lambang himpunan? Sebelum Pak Guru menjelaskan pengertian tentang himpunan serta lambang himpunan, mari kita amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan berikut. Yang pertama, kumpulan yang termasuk himpunan. Bagian A, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Bagian B, kumpulan siswa laki-laki. Bagian C, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Bagian D, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Bagian E, kumpulan binatang yang berkaki 2. Bagian F, kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi ini adalah kumpulan yang termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Bagian A, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Bagian B, kumpulan orang kaya di Indonesia. Bagian C, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Bagian D, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Bagian E, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Bagian F, kumpulan makanan lezat. Dari kedua contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, kalian sudah bisa mengambil kesimpulan tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan, diterangkan dengan jelas. Benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Pada bagian kedua ini, kumpulan yang termasuk bukan himpunan, benda atau objek yang dibicarakan pada himpunan ini tidak didefinisikan atau tidak diterangkan dengan jelas. Seperti bagian A, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar ini
tidak dijelaskan secara signifikan. Apakah luas wilayah ataukah jumlah penduduknya yang termasuk dengan kota-kota besar. Sehingga kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini bukan merupakan himpunan. Bagian B, kumpulan orang kaya di Indonesia. Orang kaya tidak didefinisikan dengan jelas kriteria yang dikatakan sebagai orang kaya, sehingga kumpulan orang kaya di Indonesia bukan merupakan himpunan. Bagian C, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Siswa yang pandai tidak dijelaskan kriteria dikatakan pandai, sehingga kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu bukan merupakan himpunan. Bagian D, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Gunung yang tinggi tidak dijelaskan kriterianya. Berapa ketinggian dikatakan gunung yang tinggi. Sehingga kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia bukan dikatakan himpunan. Bagian E, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa tidak dijelaskan atau tidak diterangkan pelajaran apa yang disenangi oleh siswa itu sendiri. Sehingga kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa bukan merupakan himpunan. Bagian F, kumpulan makanan lezat. Makanan lezat ini tidak didefinisikan atau diterangkan dengan jelas apa kriteria yang dikatakan sebagai makanan yang lezat. Jadi inilah alasan dari keenam contoh ini kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Himpunan ditulis atau dilambangkan dengan kurung kurawal. Perhatikan contoh berikut. Himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga, himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. Berdasarkan dari himpunan tersebut, dapat dituliskan dengan menggunakan simbol himpunan sebagai berikut. Yang pertama, sayur-sayuran sama dengan kurung kurawal, kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, buah-buahan sama dengan nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga, ikan sama dengan kurung kurawal, tongkol, lele, dan mujair. Jadi, jika kalian menemukan penulisan dalam bentuk seperti ini, maka ini dikatakan suatu himpunan. Cara bacanya, sayur-sayuran sama dengan kurung kurawal, kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, dibaca himpunan sayur-sayuran, anggotanya adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Bagian 2, buah-buahan sama dengan kurung kurawal, nanas, jeruk, apel, mangga, dibaca himpunan buah-buahan, anggotanya adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga, ikan sama dengan kurung kurawal, tongkol, lele, mujair. Cara bacanya, himpunan ikan, anggotanya adalah tongkol, lele, dan mujair. Jadi, inilah cara penulisan himpunan dengan menggunakan lambang atau simbol himpunan, yaitu kurung kurawal. Materi yang kedua, anggota dan bukan anggota himpunan. Nama himpunan ditulis dengan huruf kapital dan anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. Sedangkan simbol anggota dan bukan anggota himpunan dituliskan sebagai berikut.
Lambang seperti ini untuk menyatakan anggota himpunan. Lambang ini dibaca elemen atau anggota. Berikutnya, lambang seperti ini untuk menyatakan bukan anggota himpunan, dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Contoh, P sama dengan kurung kurawal, tongkol, lele, dan mujair. Jadi, P ini huruf kapital menyatakan nama suatu himpunan. Yang mana penulisan bentuk seperti ini dibaca himpunan dari P, anggotanya adalah tongkol, lele, mujair. Atau lebih singkatnya, himpunan dari P adalah tongkol, lele, dan mujair. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, amati contoh berikut. Yang pertama, himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga, himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. Dari contoh tersebut dapat kita tuliskan anggota dan bukan anggota dari himpunan sebagai berikut. Kacang panjang adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran atau dapat dikatakan kacang panjang adalah elemen dari himpunan sayur-sayuran dan dilambangkan dengan kacang panjang elemen sayur-sayuran atau dibaca kacang panjang anggota dari himpunan sayur-sayuran atau bisa dibaca kacang panjang adalah elemen dari himpunan sayur-sayuran. Yang kedua, nanas bukan anggota dari himpunan sayur-sayuran. Dapat dikatakan nanas bukan elemen dari himpunan sayur-sayuran dan dilambangkan dengan nanas bukan elemen sayur-sayuran. Dibaca nanas bukan anggota dari himpunan sayur-sayuran atau nanas bukan elemen dari himpunan sayur-sayuran. Yang ketiga, tongkol adalah anggota dari himpunan ikan atau dapat dikatakan tongkol adalah elemen dari himpunan ikan dan dilambangkan dengan tongkol elemen ikan. Atau dibaca, tongkol adalah anggota dari himpunan ikan. Atau tongkol adalah elemen dari himpunan ikan. Demikianlah cara menuliskan anggota dan bukan anggota suatu himpunan dengan menggunakan simbol anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan. Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini adalah tidak semua kumpulan dikatakan himpunan, tetapi semua himpunan dikatakan kumpulan. Dan jika suatu himpunan yang termasuk anggota dan bukan anggotanya dituliskan dengan lambang, elemen, dan atau bukan elemen. Demikianlah penjelasan dari materi konsep himpunan ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan dapat kalian pahami dan mengerti dengan sebaik-baiknya, serta dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran berikutnya, Pak Guru akan membahas tentang penyajian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Akhir kata, Pak Guru ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.